Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam topik menjadi bijak. Kali ini kita akan membicarakan tentang berpengetahuan. Bacaan kita masih tetap sama, Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 4 ditambah ayat yang ke-7. Tetapi supaya lengkap kita bacakan saja semuanya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali kalau kita melihat bagaimana rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh penulis Amsal untuk mengajak kita, merangsang kita memiliki pengetahuan. Pengetahuan bukanlah barang haram, bahkan sebaliknya sebuah keharusan. Memang ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan atau memberikan tekanan yang agak ekstrim, mengkonfrontasi antara iman dan ilmu. Seakan-akan iman adalah yang terpenting dan ilmu itu tidak perlu diabaikan. Membuat ini menjadi duel yang tidak pada tempatnya sungguh menyedihkan. Karena yang lebih menyedihkan lagi apa? Para pak pendeta juga menyekolahkan anaknya ke sekolah supaya berilmu. Tetapi dalam khotbah mengatakan ilmu tidak penting. Ini menjadi semacam satu hal yang sangat mengerikan. Memang ilmu tidak boleh menggantikan iman, itu betul. Tetapi mengkonfrontasi sungguh sebuah kesalahan. Nah jadi, setiap pengetahuan tidak ada yang salah, asal dibangun di atas iman yang benar. Itu penting untuk kita ingat. Sehingga kalau seseorang memberikan sebuah teori menjadi sebuah pengetahuan, orang itu ateis misalnya, ya, sehingga dalam pengetahuannya dia berasumsi Allah tidak ada. Anda jangan salahkan pengetahuan sebagai pengetahuan yang ansih, pengetahuan. Tetapi itu kan teorinya si Pak A yang ateis itu. Maka dia akan memakai seluruh teori dalam ilmu-ilmunya itu melawan Tuhan. Tapi jangan gara-gara itu lalu kita mengatakan ilmu itu haram. Nah ini kesalahan. Karena Alkitab sendiri mengatakan kepada kita bagaimana takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Atau ambivalen tadi. Bilang pengetahuan gak penting tapi sekolah. Nah, kan aneh jadinya. Ya. Nah jadi harus hati-hati sekali. Perlu bijaksana, perlu utuh, ya, perlu dengan tepat menyikapi apa yang seharusnya sehingga orang Kristen tidak menjadi salah kaprah di dalam kehidupannya. Nah, apa itu nilai pengetahuan? Pengetahuan pertama harus kita mengerti berasal dari Allah. Tidak ada apapun yang tidak berasal dari Allah. Karena Allah menciptakan alam semesta. Dan Allah menciptakan kepada manusia sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Dengan kemampuan berpikir. Lah kalau manusia tidak punya pengetahuan, bagaimana mungkin Tuhan memberikan ketetapan atau perintah? Karena atau nanti manusia tidak ngerti kok. Tetapi justru karena manusia dianggap mengerti, justru karena manusia dianggap mampu, maka diberikanlah ketetapan sehingga mampu dicerna sebagai sebuah pengetahuan. Jangan makan buah ini. Kalau kau makan, mati. Kalau manusia tidak berpengetahuan, dikasih tahu pun tidak akan tahu kan. Tapi karena manusia berpengetahuan, dikasih tahu dia tahu. Mampu ditangkap, dicerna oleh otaknya. Dan tidak ada yang salah di situ. Jadi pengetahuan berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pengetahuan. Yang kedua yang perlu kita pikirkan dalam bagian ini adalah nilai sebuah pengetahuan. Itu merupakan salah satu unsur keunggulan manusia dari binatang. Ya, Schleiermacher pernah mengatakan, seorang filsuf dari Jerman, manusia adalah binatang berasio. Kalimat ini saya kira harus hati-hati diperhatikan, hati-hati disimak. Ya, nah saya menyebutnya sebagai salah satu keunggulan, bukan satu-satunya. Karena keunggulan paling tinggi adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah sebagai gambar dan rupa Allah, manusia berpengetahuan. Itu salah satu. Nanti ada lagi kita bicara pada bagian berikut bermoral begitu ya. Nah, sebagai manusia yang berpengetahuan, manusia berbeda dengan binatang. Nah ini menjadi suatu keunggulan pada diri manusia. Nah oleh karena itu kalau manusia tidak suka pengetahuan, membuang pengetahuan, lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Wah ini nggak kebayang saudara. Ya. Hanya kita akan hidup dengan insting saja sudah. Dengan feeling saja sudah. Kalau pengetahuan diabaikan. Nah oleh karena itu,
Keunggulan di dalam hidup kemanusiaan adalah pengetahuan. Bahwa sekali lagi pengetahuan dipakai melawan Tuhan, itu bukan kesalahan pengetahuannya. Ya, tapi manusianya. Saya suka mengatakan kalau pisau dipakai itu kan bisa untuk potong daging kita makan sate. Tapi kalau pisau dipakai motong orang mati ya, itu memang jahat itu. Tapi jangan bilang pisau jahat. Hanya karena ada orang terbunuh karena pisau. Kan begitu ya. Tapi si pembunuhnya yang jahat. Nah, ini harus dipahami dengan utuh. Oleh karena itu, bagaimana nilai manusia menjadi tinggi di dalam kehidupannya? Bagaimana nilai kemanusiaan menjadi luar biasa dalam hidupnya? Itu perlu kita pikirkan. Nah, pengetahuan itu pula lah yang memanusiakan manusia menjadi manusia. Ya, pengetahuan kan membuat kita menertibkan hukum misalnya. Ada undang-undang, ada peraturan-peraturan yang bisa kita buat. Nah, itu membuat kita hidup dalam satu tata tertib yang kita bangun di dalam kehidupan, kebersamaan. Menarik kan? Maka undang-undang itu kan produk orang berpengetahuan. Manusia kan tidak manusia kalau hidup tanpa undang-undang, tanpa peraturan. Manusia kan bukan manusia kalau hidupnya barbar begitu. Siapa kuat dia menang. Itu hukum rimba. Itu hukum binatang. Nah, oleh karena itulah pengetahuan harus dihargai. Ditempatkan pada tempat yang setepat-tepatnya. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Baik dalam konteks sebagai gereja maupun sebagai bangsa. Karena itu seharusnya lah orang Kristen mempunyai rasa takut yang penuh kepada Tuhan, sehingga dia memiliki pengetahuan yang tinggi, dan dia bisa memberikan kontribusi dalam hidup berbangsa bernegara, dengan membangun gereja, bukan fisik, tapi manusianya. Sehingga ini mampu dan bisa menjadi satu contoh, ya, satu teladan bagi lingkungannya. Dia berpengetahuan, sehingga hidupnya mempunyai satu program, tujuan yang mau digapainya. Sehingga tata tertib menjadi sesuatu yang mewarnai kesehariannya. Wow! Bukankah gereja bisa menjadi model sebuah hidup yang bernilai, yang memanusiakan manusia karena ketertiban yang sangat tinggi, sehingga di dalam kepelbagaian selalu mampu dibangun kebersamaan dan bukan pertikaian. Pengetahuan perlu. Tapi mungkin Anda bilang, itu Pak buktinya banyak orang pintar, emangnya orang bego-bego yang berkelahi? Yes. Bodoh. Karena mereka memiliki pengetahuan yang sudah dibutakan oleh kebencian, mengakibatkan mereka menimbulkan pertikaian dan kehancuran. Bukankah juga orang melawan Tuhan? Maka Alkitab bilang, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Paulus kepada orang-orang di Korintus berkata, ya, bijaksana manusia itu kan dijadikan Tuhan kebodohan. Beruntunglah kami bodoh, diselamatkan oleh Injil. Tentu dia tidak bicara pintar bodoh dalam pengertian matematis. 1 tambah 1, 2. Kalau kau cuma mengerti, berpengetahuan tentang sesuatu yang disebut fenomena, yang dilihat mata telanjang, kasihan sekali. Tapi engkau harus mampu menangkap noumena, hakikat kejiwaan, di balik apa yang terlihat. Seorang senyum, jangan Anda bilang dia senang. Karena bisa saja senyum itu palsu, padahal hatinya menangis. Iya kan? Maka hakikat dia tidak serta-merta bisa Anda lihat dari fenomena yang kelihatan. Tampaknya saja dia senang, tampaknya saja dia bahagia, tapi hatinya hancur. Ya, jadi saya pikir kita harus hati-hati melihat hal itu. Nah, oleh karena itu fenomena tentang sebuah pengetahuan itu memang bahaya. Alkitab tidak bicarakan itu. Alkitab membicarakan pengetahuan ansi sebagai sebuah pengetahuan yang terikat kepada sumber segala pengetahuan, yaitu Sang Pencipta. Bagaimana kita bisa tahu bulan? Bagaimana kita bisa tahu bintang? Bagaimana kita tahu bumi yang kita injak? Tuhan sendiri mengatakan, taklukkanlah semuanya. Berkuasalah atas apa yang ada. Itu sebab dengan pengetahuan kita belajar untuk kemudian memiliki kekuatan kemampuan menguasai laut, udara, dan darat. Iya. Nah, oleh karena itulah pengetahuan ini perlu ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, apa gunanya pengetahuan? Awas. Pengetahuan membuat kita mengerti akan kebesaran Allah. Anda belajar ilmu bumi, Anda belajar tentang tata surya, Anda belajar tentang alam semesta itu. Wih, mengagumkan loh. Semakin tinggi kita belajar, semakin tahulah kita betapa ajaibnya, betapa besarnya Allah kita. Kan begitu. Tapi kalau orang bodoh yang tak mau belajar, tidak tahu dia apa itu bulan, berapa jaraknya ke bumi, dan dia tidak tahu bagaimana bumi berputar dan mempunyai gravitasi atau gaya tarik bumi, dan dia tidak tahu bagaimana sebetulnya bintang itu jumlahnya miliaran, nun jauh di sana sehingga tampaknya kecil, dan pantulan cahayanya menghantam bola kaca yang kemudian diberi nama bulan itu. Ya, lalu bagaimana juga matahari itu bersinar.
juga memantulkan itu. Nah, oleh karena itu realita-realita seperti itu, bentangan yang hebat dari alam semesta itu menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Jarak jutaan tahun cahaya untuk menempuh jarak satu tempat ke tempat yang lain. Betapa amat sangat luar biasanya. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam perenungan-perenungan seperti itu, marilah kita belajar untuk memiliki pengetahuan dalam kerangka mengerti kebesaran Tuhan. Itulah pengetahuan yang tunduk kepada kebenaran sejati. Nah, ketahuilah kita betapa besarnya Allah. Anda membedah manusia. Ya, itu ilmu kedokteran luar biasa. Satu waktu saya beruntung sekali ketika ada di Jerman, di satu kota diadakan di Köln, ya. Pameran. Jadi itu pameran itu adalah manusia yang dipamerkan. Jadi ada banyak manusia yang waktu dia mau meninggal itu, kalau baby ya orang tuanya kasih, kalau dia kasih diri untuk diabdikan demi ilmu pengetahuan. Ini memang jadi kontroversial, ada pro kontra begitu. Ada yang bisa terima pameran itu, ada juga yang menolak. Karena manusia itu dibelek semua gitu ya. Jadi manusia misalnya disayat jadi 4 bagian. Wah, semuanya diawetkan, dan dengan teknologi tertentu jaringan-jaringan pembuluh-pembuluh yang halus-halus dalam tubuh itu tampak semua. Hidup kita itu ya seperti serabut begitu. Waduh, itu lebih halus, lebih lembut, lebih kecil dari kabel apapun. Lebih ribet, lebih rumit hubungannya. Tidak ada serumit hubungan itu. Termasuk komputer. Itu kecil sekali. Maka di situ kita melihat, wow, manusia hebat sekali ya. Luar biasa sekali. Hebat sekali, kagum sekali. Itu sebab komputer tidak pernah bisa mengerjakan apa yang ingin dikerjakan lepas atau lebih dari program yang ditetapkan pada dia. Tapi manusia selalu tidak terduga. Luar biasa. Ya. Nah, jadi pada waktu kita melihat itu, di mana ilmu pengetahuan di dalam kedokteran nih bisa mengembang, menumbuh kembangkan, menunjukkan semuanya. Wow, kagum sekali. Wow, hebat sekali. Wow, luar biasa sekali. Ya. Keajaiban-keajaiban hebat. Kalau orang sedang duduk begitu kan, bongkok, bentuk tulangnya kelihatan. Karena tinggal tulang belulang, ada yang utuh, masih ada daging, ada hati manusia di situ, ada jantung manusia. Ditampakkan semua original, diawetkan. Ya, bahkan ada satu jantung saya lihat dibuka, bagaimana dia di dalamnya ada klepnya gitu. Nah, saya ini kan pernah operasi jantung. Karena bawaan lahir ada kelainan, sehingga diganti klep. Puji Tuhan. Boleh nonton, boleh ngeliat. Wow, hebat sekali ya. Bagi saya juga waktu lihat foto itu, jantung dikeluarkan, sudah jantung dikeluarkan, jantungnya dibelek, diganti klep begitu. Hebat sekali ilmu pengetahuan. Ya, itu sebab ilmu pengetahuan dari orang benar. Melihat keajaiban, dia berkata, betapa besarnya Engkau Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi penting ilmu pengetahuan, berguna? Yes. Dengan demikianlah manusia juga mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Karena ilmu pengetahuan dibangun yang namanya ilmu sosial. Ada ilmu psikologi. Kan begitu ya. Ada ilmu alam, tadi belajar alam. Sosial kita bermasyarakat, bagaimana berhubungan satu dengan lain. Psikologi kita belajar pikiran-pikiran orang. Tetapi dengan itu bukan untuk meniadakan atau menguasai orang lain. Tapi bagaimana hidup bersama. Kan berguna toh. Bagaimana membangun hubungan-hubungan. Berguna kan. Maka dari ilmu pengetahuan kita tahu. Kalau orang sedang capek sekali bisa cenderung gampang marah. Jadi ya hati-hati, cukup istirahat. Tapi kalau tahu teman capek, makan telat, dia belum makan. Hei istri-istri, suamimu lagi capek, belum makan. Ngerti dong. Kalau nggak belajar ilmu psikologi ya memang susah lah. Nggak tahu suami capek, belum makan, membat aja, sikat aja. Ngoceh aja. Ribut kan gitu kan. Tapi kalau udah ribut, nggak ngerti lagi kenapa ribut suaminya. Cuma bilang apa? Kamu pulang ribut melulu. Padahal yang ngajak ribut dianya. Ya. Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti itu, perlu untuk kita pikirkan. Perlu untuk kita perhatikan betapa pentingnya hidup sungguh-sungguh. Betapa pentingnya hidup serius di dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita mengerti kebesaran Allah, kita juga mengerti kehendak Allah. Dan kita mampu mengelola alam semesta yang Tuhan berikan ini. Sehingga bukan saja mengerti kebesaran Tuhan melalui alam semesta, tapi tahu bagaimana mengelolanya. Kita tahu keseimbangan yang dibutuhkan. Bagaimana penggunaan air yang bertanggung jawab. Bagaimana memakai minyak bumi yang ada. Supaya kita tidak menjadi terperosok dalam hidup ini. Ya, itu penting. Sekalipun nanti awas ya, Pak yang nebang hutan itu kan berpengetahuan, menggunduli, membakari.
Yes, tapi mereka menghantam dan melawan pengetahuan yang mereka tahu. Mereka tahu kok land clearing yang paling benar pakai doser, bukan main sikat bakar saja. Mereka tahu kok kalau dibakar itu kan bisa merusak udara. Asap kan bisa kemana-mana. Dan mereka tahu kalau api sudah merembet, mana bisa diberhentikan. Emangnya bisa ngebakar untuk 1 hektar? Bisa ratusan hektar yang kebakar. Kan begitu. Bukan mereka nggak tahu, tapi mereka langgar. Itu sebab kalau dia tahu dan tertib pada pengetahuan, dia sudah tertolong. Jadi hebat kan? Alkitab luar biasa mengantisipasi. Oleh karena itu didiklah anak-anak kita supaya mereka berpengetahuan. Ajar mereka, tapi dalam terang yang benar. Jangan sampai mereka mengkhianati pengetahuan. Ahli hukum paling pintar main hukum, mempermainkan hukum, kan begitu. Maka harus hati-hati sekali. Ahli ekonomi bisa memutarbalikkan fakta, memainkan ekonominya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Artinya dia melawan apa yang diketahuinya. Itu salah. Nah jadi saudara, disitulah kita penting untuk berpengetahuan. Yang terakhir, bagaimana proses pengetahuan itu terjadi dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentu saja kita bisa belajar sendiri. Ya, apa ini, apa itu. Kalau anak kecil tentu belajar dari orang tua. Itu apa mama? Bulan. Bulan ya. Besok tanya lagi, itu apa mama? Bulan. Bulan ya. Kadang-kadang kita keseloin anak-anaknya bola balik. Itu anak-anak. Tapi sesudah dia makin bertumbuh dalam pengetahuan, dia nggak akan tanya lagi Anda mana bulan. Karena dia sudah tahu. Dari diajari orang tua, dia belajar sendiri. Dari belajar sendiri, dia berkembang. Mampu untuk belajar bersama. Terjadi interaksi di dalam kelompok-kelompok, di kelas, dan seterusnya. Maka kebersamaan menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran pengetahuan. Wow, indah sekali. Nah dari situlah kemudian orang juga bisa belajar dari kejadian hidup ini. Ya, dari gempa kita bisa belajar, dari banjir kita bisa belajar. Ternyata kita sudah merusak alam ini. Mestinya sesudah tahu itu kan diperbaiki. Bagaimana mencegah banjir? Sampah jangan dibuang sembarangan. Kan gitu kan? Bagaimana mencegah banjir? Ya. Maka kali atau got harus bersih. Kan gitu. Bagaimana mencegah banjir? Penyerapan air jangan ditutupi. Setiap rumah harus punya penyerapan. Bagaimana mencegah banjir? Oh, mesti dilihat. Kalau ternyata perubahan-perubahan kehidupan menimbulkan banjir, berarti panjang kali harus ditambah. Supaya limpahan air itu bisa segera dialirkan ke laut. Tapi jumlah kali, lebar kali, panjang kali perlu ditambah. Nah, dengan demikian kita sudah memberikan kontribusi berdasarkan hasil dari pengetahuan. Menarik ya saudara? Itu sebab hidup ini sangat menyenangkan. Hidup ini sangat luar biasa. Nggak ada yang salah di situ. Yang salah kita tidak mampu memakai itu. Oleh karena itu saudaraku, belajarlah supaya kau berpengetahuan. Dari situ belajarlah supaya kau bisa memberi kontribusi pada kehidupan. Dari situ belajarlah sehingga dengan demikian anak-anak Tuhan, gereja Tuhan mampu mendemonstrasikan keunggulan demi keunggulan di dalam kehidupan. Ini amat sangat luar biasa perlu. Sehingga kita betul-betul bisa menikmati kebersamaan untuk maju menggapai nilai-nilai dalam hidup ini. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Baik saudara yang kekasih, biar ini boleh menjadi perenungan kita bersama-sama dalam hidup kita. Bagaimana pentingnya sebuah pengetahuan itu dibangun. Karena itulah Anda sekolahkan anak baik-baik. Ya, jangan lalai. Kalau sudah gede baru dipikirin mau belajar ini belajar itu telat. Mumpung dia lagi seneng-senengnya menyerap apapun. Tapi jangan paksakan. Karena pengetahuan harus menjadi bagian yang menyenangkan dari kehidupan. Dan jangan putuskan dengan imannya. Karena pengetahuannya harus connect dengan imannya. Sebaliknya kalau kita sudah tua, sudah berumur, jangan bilang, ya Pak saya sudah tua, tidak bisa belajar lagi, tidak perlu lagi. Salah. Kita pun harus terus menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita. Begitu juga saya sebagai seorang pendeta. Saya tidak bisa melalaikan tugas panggilan saya. Ya, untuk terus-menerus juga belajar. Melengkapi diri, membenahi diri supaya bisa memberikan kontribusi-kontribusi yang utuh dalam tugas kependetaan untuk memberikan pengajaran kepada jemaat. Bagaimana membawa jemaat melihat realita hidup dan bagaimana memberikan kontribusi yang utuh dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, saya tidak boleh berhenti belajar, Anda juga, kita semua. Maka kalau semua orang Kristen seperti itu, wow,
Betapa cerdasnya. Ya, dan jangan lupa, takut akan Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan. Maka pengetahuan yang sehat adalah pengetahuan yang memuliakan nama Tuhan. Semoga Anda dan saya adalah orang-orangnya. Semoga Anda dan saya mampu memberikan kontribusi yang nyata lewat pengetahuan yang memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa, pengetahuan berasal dari Tuhan. Karena itu, perlu dipertanggungjawabkan dengan mengorek, mendapatkan sedalam-dalamnya pengetahuan. Dan terakhir, pengetahuan harus dikembalikan kepada Tuhan. Karena memang hanya Dia yang berhak untuk menerima kembali hasil dari pengetahuan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan pengetahuan. Karena itu tolonglah hidup kami bertanggung jawab, membekali diri dan terus bertumbuh supaya mampu menjawab tantangan zaman ini. Jangan biarkan kami terjebak pada kebodohan yang akhirnya mengalami berbagai kesulitan karena tidak berpengetahuan. Tuhan, tolong kami. Jadikan anak-anak-Mu yang tangguh, yang berpengetahuan dan melayani-Mu. Lewat pengetahuan yang Kau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengetahuan sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin.